Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai sejahtera, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asidiki di channel YouTube Rutan Batang dalam sesi RB Podcast. Berkontribusi dari balik jeruji. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, bapak kita juga, bapak kami. Mohon izin Bapak Syihabuddin. Beliau merupakan salah satu orang hebat di Indonesia, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, pernah menjadi orang nomor 1 di pemasyarakatan. Mohon izin Bapak. Izin Bapak untuk yang orang kenal dan secara umum masyarakat kenal, Bapak merupakan salah satu Direktur Jenderal, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bapak ya. Itu tahun berapa Bapak izin? Tahun 2011-2013. Tahun 2011 sampai tahun 2013. Itu yang orang secara umum orang kenal Bapak. Nah, tapi sebenarnya Bapak juga pasti perjalanan karir Bapak juga dari bawah Pak ya. Oh iya. Ya, izin Bapak bisa diceritakan sedikit Bapak mengenai perjalanan karir Bapak mulai dari awal, kemudian di mana, dalam jangka waktu berapa, kemudian hingga pada top karir menjadi orang nomor 1 di pemasyarakatan Bapak. Izin. Baik. Saya lulus Akademi Ilmu Pemasyarakatan tahun 1975. 1975. 75 akhir, awal 76 saya dapat penempatan pertama yaitu di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ND di Flores. Jadi itulah awal karir saya. Begitu mendarat di Pulau Flores di ND itu, saya ganti pesawat dari mulai Fokker 27 sampai di Bima, ganti lagi Pak Kapten Otter, landing di Bandara ND itu. Saya pikir bukan bandara, saya pikir kebun kelapa. Ternyata kita landing di antara kebun kelapa itu landasan. Tapi itulah yang kesan pertama di Flores. Tapi begitu kami hidup di sana, bujang itu kurang lebih 6 tahun ya, 7 tahun Di NTT 7 tahun ya, Bujang. Dari mulai saya jabatan, tapi saya tidak pernah jabatan eselon 5. Siap. Saya langsung eselon 2. Eselon 4B. Eselon 4B. Eselon 4B waktu itu kepala seksi. Siap. Langsung kepala seksi sampai saya di ND itu 11 tahun deh. Siap. Dalam pangkat 3D. 3D saya dapat promosi kepala cabang rutan Banyumas. Kepala cabang di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah. Siap. Banyumas 4 tahun setengah. Saya dapat promosi lagi kepala rutan kelas 2B Ciamis, Jawa Barat. Jawa Barat. Siap. Di Ciamis kurang lebih 4 tahun juga, hampir ya mendekati, ya sama lah seperti di Banyumas 4 tahun setengah. Saya dapat promosi kepala rutan kelas 1 Palembang. Siap. Nah, dari Palembang saya kena ujian itu waktu saya cuti. Siap. Ada pelarian 106 Di Palembang. Palembang, di rutan kelas 1 Palembang waktu maghrib, menjelang maghrib. Posisi saya lagi cuti di Jakarta. Langsung besoknya saya berangkat pulang ke Palembang. Alhamdulillah kita bisa menangkap secara bertahap, jumlahnya 80 waktu itu 80-an, jadi sekitar masih 20 sekian. Siap yang Bertambah lagi 6 orang ketangkap lagi, 86, jadi kurang lagi. Nah, tapi kita coba optimalisasikan dengan pembangunan rutan, ada rehabilitasi. Siap. Sehingga dari aspek keamanan, dari aspek bangunan saya kira sudah mencukupi untuk tidak ada lagi percobaan pelarian atau hal-hal yang
Tidak diinginkan. bisa melibatkan gangguan keamanan. Siap. Alhamdulillah dari rutan kelas 1 Palembang saya pas cuti Siap. ada yang lari tuh, Di di rutan Palembang, masih di Palembang. Ya. tapi saya dalam posisi cuti Siap. resmi dari dirjen, udah dikasih surat izin cutinya. Tapi lari waktu itu 106 tapi tertangkap itu. Siap. Alhamdulillah saya ditarik ke pusat, tapi ditarik kanwil dulu 6 bulan baru saya ke pusat. Siap. Tidak lama kemudian saya jadi kabid pembinaan di Lapas 1 Cipinang. Dari Cipinang, Lapas 1 kelas Cipinang, saya ditarik ke pusat lagi jadi Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan, Eselon. Direktorat Keamanan. Eselon 3 berarti. Eselon 3, Siap. Eselon 3. Waktu di Cipinang sebelah Eselon 3 juga, Siap. Eselon 3B. Dari Kasubdit saya promosi lagi untuk jabatan jadi Kalapas kelas 2A Bekasi. Dari Bekasi saya dapat promosi lagi jadi Kalapas kelas 1 Cirebon. Kalapas kelas 1 Cirebon 1 tahun 4 bulan saya dapat promosi lagi Direktur Narkotik. Direktur Narkotik 2 tahun kurang lebih yang saya dapat promosi lagi jadi Kakanwil Sumatera Utara. Setahun berapa bulan, 10 bulan saya dapat mutasi jadi Kakanwil Jawa Timur. Setahun lebih terus saya dapat promosi jadi Kakanwil DKI. Siap. 10 bulan Kakanwil DKI saya diangkat dirjen. Siap. Mohon izin Bapak, berarti sebelum berada di top karir sebagai orang nomor 1 di pemasyarakatan, Bapak sudah berjalan-jalan, sudah keliling-keliling hampir seluruh Indonesia, Pak. Iya, udah. Hampir seluruh Indonesia. Nah, salah satu mungkin yang berkesan, yang paling berkesan bagi Bapak sendiri sebelum menjadi Direktur Jenderal, Pak, ketika di mana dan pada situasi apa, Bapak? Izin. Mungkin untuk nostalgia Bapak. Saya waktu jadi Kacabritan Banyumas juga punya kesan karena saya waktu itu saya merangkap jabatan untuk di masyarakat, Siap. ya, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Banyumas. Siap. Terus saya pindah ke Ciamis sama juga. Saya termasuk ketua di Paguyuban Mitra dan Mayu. Mitra dan Mayu itu kepala-kepala dinas Kabupaten Ciamis. Siap. Dari Ciamis lah, itulah saya banyak membantu kemajuan kabupaten. Saya kerahkan napi-napi untuk membuat taman kota Ciamis, sehingga kota Ciamis pertama kali mendapat Adipura. Itu sebenarnya sedikit banyak rutan Ciamis punya andil. Ada kontribusi dari rutan. Kontribusinya. Siap. Terus dari Ciamis saya Palembang baru ke Kasubdit. Siap. Dari Kasubdit saya di situ saya mencoba mengemas permasalahan keamanan dan ketertiban di lapas. Siap. Baik dari aspek laporan maupun sistem penugasan di bidang KPLP ataupun sistem pengamanan secara utuh Siap. di lapas. Jadi makanya waktu itu ada banyak bantuan kita, ada alat-alat deteksi. Siap. Segala macam, tongkat, kejut, ini ada. Terus juga kalau kita masuk ke dalam peralatan yang canggih, kita ketahuan X-ray. kalau bapak ketahuan, ya karena ada monitornya di situ. Siap. Jadi memang pemasarakatan bukan sesuatu yang mudah, Pak. Siap. Pemasarakatan itu unik. Ketika kita berhadapan dengan beberapa macam suku. Siap. Kan setiap suku kan beda. Karakternya. Kebiasaan, karakternya, apanya, termasuk juga petugas. Siap. Jadi di sini kita bagaimana mempunyai seni, memberikan satu arahan yang bisa diterima oleh mereka dalam bentuk suku yang di situ. Siap. Karena gaya orang Jawa beda, gaya orang dengan Sumatera beda dengan orang Kalimantan beda dengan orang Ambon.
Nah, ini harus dimiliki. Ciri-ciri khas pemasyarakatan itu adalah mengenal budaya, nilai budaya yang berlaku. Jadi jangan kita menganggap ini di satu daerah ini tidak boleh, di sana dianggap baik. Jadi kita harus memahami gitu. Karena nilai-nilai budaya Indonesia ini luar biasa. Di dunia ini barangkali Indonesia ini paling paling kaya. kaya dengan nilai-nilai budaya, nilai adat, nilai segala macam lah. Dari setiap suku punya agenda-agenda yang luar biasa. Kalau mau dilestarikan semua, barangkali setahun ini penuh dengan acara adat aja. Kalau nggak dibatasi. Ya kan kayak model Kalimantan. Setiap tahun kan ada acara apa di Kalimantan Timur. Ini di Kalimantan Selatan ada apa. Wah, di Maluku ada apa. Di Pulau Rote ada apa. NTT aja luar biasa. Siap. Sistem adatnya itu dari Flores Timur sampai Pulau Sabu itu, sampai kalau dari Waikabubak sampai perbatasan Tim-Tim, seperti apa coba nilai budayanya? Siap. Itu nggak bisa kehitung deh. Jadi kalau kita mau memahami pemasaran secara utuh, kenali budaya dulu Indonesia. Itu intinya. Siap. Baru kita bisa membuat satu rencana pendekatan sesuai dengan nilai yang berlaku di sana. Siap. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya lapas atau rutan itu merupakan subkultur dari kebudayaan yang ada di masyarakat itu. Oh. Siap. Iya. Berarti di tingkat di level Bapak sebagai pimpinan itu tidak hanya bisa memanajemen bagaimana masyarakat yang ada di dalam, tapi juga memanajemen petugasnya, Pak ya. Oh iya. Nah, itu gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak lakukan? Menghadapi petugas lapas ini beda dengan petugas kantoran biasa. Pendekatannya lebih banyak kemanusiaan, kepribadian. Karena sistem kerjanya kan beda. Kalau di lapas ini kan ada shift-shiftan. Siap. Ada tugasnya keamanan, ada tugasnya administrasi. Keamanan ini kan luar biasa. Dan setiap regu jaga kan personelnya kan beda-beda. Siap. Tergantung juga pimpinan regunya, komandan jaganya juga dipengaruhi juga oleh warna dari atasan kita juga. Jadi itu bagaimana memainkan peran dalam konteks nilai-nilai keamanan, nilai-nilai sosialnya, dan nilai-nilai pembinaan. Karena ini tidak bisa lepas. Kalau napi kita perketat dengan cuma aspek keamanan, Tidak bisa. bubar. Siap. Nah, makanya kita kan ada pembinaan, kemandirian, ada pembinaan, semuanya lah kita. Jadi mudah-mudahan ke depan petugas-petugas kita juga memahami perkembangan. Makanya di dalam sosiologi ada disebut namanya shifting of values, pergeseran nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai kebudayaan. Siap. Kalau dulu budaya yang dianggap baik zaman orang tua kita, apakah sekarang dianggap baik? Kan enggak. Belum tentu, Pak. Di situ saya pernah mendengar ada istilah relativitas budaya. Ada. Ya, Siap. betul. Teori relatif budaya itu jelas. Itu dari mulai karangan bukunya masalah antropologi budaya Siap. dengan apa itu ada semuanya. Bagaimana teori-teori sosial yang bisa dikembangkan. Nah, itu juga seharusnya kita punya perpustakaan yang memadai Khusus pemasyarakatan. untuk pemasyarakatan dengan juga bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Siap. Jadi ini tolong juga untuk Pak Kalapas, nanti siapa saja yang mau berkorban dari teman-teman yang mau ada buku yang di rumah tidak dibaca lagi, taruh di sini. Jadi pegawai bisa baca. Siap. Saya juga maaf ya, saya udah ratusan kok ngasih buku di UPT di mana tuh banyak. Cuma kalau sekarang ya, karena buku sekarang jadi mahal banget tuh, nggak tahu deh. Siap. Memang literasi itu memang mahal, Pak. Dan ya dari literasi kita bisa memproduksi sebuah kosakata seperti Iya. itu. Ya, mungkin itulah perjalanan karir Bapak ya sebelum berada di top karir sebagai orang nomor 1 di pemasyarakatan. Nah, pengalaman Bapak ketika berada di posisi Direktur Jenderal Pemasyarakatan
bagaimana Pak tantangan pekerjaan, kemudian suasana, dan ya apa saja yang terjadi Pak? Oh jelas deh. Waktu saya jadi dirjen itu kan situasi Indonesia ini kan lagi ada pergeseran nilai. Siap. Narkoba yang menguasai, juga masalah kriminalitas kota-kota besar. Jadi kita harus bisa bagaimana memanage pegawai kita itu bisa memasukkan nilai-nilai itu ke dalam agar dia memahami betul kondisi di luar sehingga tidak terikut-ikut lagi. Jadi kita harus pintar-pintar membuat satu analisa, membuat satu hipotesa terhadap masalah siklus lingkungan dari masa ke masa. Termasuk juga kita. Di dalam ini kan beda. Siap. 2 tahun lalu mungkin beda dengan sekarang. Ya. Perkembangan dari aspek pegawai juga, Siap. dari dinamika penghuninya beda-beda. Jadi zamannya Pak siapa jadi Jalu jadi Karutan di sini dengan sekarang dari Indra di sini ya jauh perbedaannya. Nilai-nilai yang berkembang beda banget, sudah ada pergeseran nilai. Itu di dalam teori shifting of values di nilai budaya itu. Nah, yang saya harapkan pegawai-pegawai LP ini tolong bikin perpustakaan khusus untuk petugas. Siap. Kalau enggak itu susah untuk membaca. Orang LP ini malas baca kok. Maaf ya, terus terang aja orang LP itu malas baca. Jadi Ya. kalau misalkan untuk cari ilmu udahlah Pak, cuma jaga aja kok pakai baca-baca segala. Bismillah aja, kita doa aja biar jangan ada yang lari. Nah, doa kamu nggak bisa lah, cuma doa Allah itu maha kaya, maha pintar, maha segalanya. Kalau kamu bodoh, doanya juga bodoh lah. Siap. Jadi gitu aja deh, barangkali saya mengabdi di pemasyarakatan 41 tahun. Siap. Oke, izin Bapak untuk ya suasananya kan seperti itu waktu Bapak menjabat, kemudian waktu Bapak mengabdi di pemasyarakatan ini. Kemudian sudah ada juga sedikit tadi harapan ya Pak ya untuk petugas pemasyarakatan, kemudian seluruh elemen masyarakat, diantaranya adalah memperkaya literasi dan sering-seringnya membaca. Di mana memang bisa kita simpulkan banyak teman-teman kita sebagai pegawai pemasyarakatan ini tidak mau keluar dari rutinitas itu Pak ya memang. Ya apalagi di penjagaan, kalau sudah senang dijaga, kalau pas ada pelarian malah bahagia, bisa cari cewek di luar gitu. Nanti 3 hari nggak pulang, ngendonya di janda. Siap. Itu dinamika itu, terserah mau dianalisis seperti apa, tapi ada. Siap. Dulu zaman dulu Pak, betul. Ada pelarian itu pegawai itu senang. Ya, Surat tugas. Pak. jadi kita udah ilmu begitu udah. Kamu kemana kok 3 hari nggak pulang? Waduh Pak susah medannya di sana rawa. Ya. Gundul mau saya bilang medannya rawa, apa kamu janda? Siap. Saya tungguin. Tapi saya bisa buktikan, saya pernah saya tangkap pegawai kita lagi ngendon di situ. Saya bawa istrinya, bukan hanya sendiri, saya bawa istrinya karena saya sudah tahu informasi. Siap. Ditanya sama pegawai masih Pak, masih ngumpul pelarian. Waduh, pelarian janda diubarkan. Tapi akhirnya ngeri deh. Pada saat saya bisa mengamprokkan istrinya ketemu suaminya dengan cewek lain. Geger tuh. Oh, Bapak tega juga ya. Bukan masalah tega ya saya. Profesionalisme. Ya, Profesionalisme Pak ya. ya dia tuh geger kan. Siap. Jogrek lah gitu, nggak karu-karuan tuh. Wah, maki-maki segala. Sampai itu jadi satu pelajaran. Pegawai kita nggak berani lagi begitu. Satu saya korbankan kan, Siap. yang lain nggak akan ngikut lagi. Alhamdulillah. Oh Pak ya kalau pasnya masih pasihak, bisa kita ada pelarian kita nggak pulang-pulang udah dimonitor terus ini. Jadi itulah suka dukanya. Siap. Mohon izin Bapak, Bapak ke Rutan Batang ini baru pertama kali atau Udah. sudah Dari pernah? pertama Pak Jalu Tahun pernah 2012. kesini, terus Pak Budi sekali. Siap. Budi dulu apa Jalu? Budi dulu ya. Pak Budi dulu nih. Jalu ya. Ini. Siap. Indra. Oke, mohon izin Bapak, berarti kan Bapak pernah melihat situasi dan kondisi di Rutan Udah. Batang. Nah, kemudian saat ini Bapak juga melihat lagi. Nah, bagaimana Bapak tanggapan Bapak tentang pasti kan ada perubahan Pak
Oh, iya. tanggapan Bapak tentang perubahan yang ada di Rutan Batang, Pak? Yang jelas bahwa perubahan yang di Rutan Batang ini ya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari mulai aspek keamanan, aspek seni, aspek pelayanan. Ini sudah lumayan. Nah, ini kalau ada ruang ini. Dan tidak setiap lapas punya pemikiran seperti ini. Siap. Tidak semua ada. Karena pegawai lapas juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun mungkin sarjana tapi tidak pernah bergaul. Siap. Susah deh. Anu kan kapasitas petugas lapas itu tidak mudah. Karena kompleks. Jadi kalau misalkan orang pegawai lapas tuh bisa jadi garong, bisa jadi pemabuk, bisa jadi artinya dalam arti figur ya, sehingga kita tahu oh ini lagi mabuk, ini lagi begini. Saya di ND tuh deh Siap. pernah saya malam tahun baru tuh saya belikan minuman keras dari Johnny Walker. Saya minta di kepala dinas dari Dolog, dari Pelni, dari mana tuh dapat 15 botol besar itu, Black Label dan Red Label. Nah begitu tahun baru saya kumpulin, dari bupati dikirim bir itu 20 kerat, dari pengusaha-pengusaha ada Johnny Walker. Jadi saya waktu itu kenapa kok ini di sini kok hobinya mabuk gitu. Akhirnya malam tahun baru saya izin sama Pak Kanwil, Pak mohon izin Pak, malam tahun baru kami mau coba pesta mabuk napi dengan pegawai. Karena selama ini pegawai tidak merasa bahwa dia nilainya sama dengan napi. Jadi saya mau syuting, mau panggil wartawan dari mana-mana. Saya nekat aja. Pak Narto waktu itu ya kalapas tuh, Pak Made Parto, Pak Budin janganlah nanti malu gitu. Pak, kalau bapak masih malu ya udah saya mundur jadi kabit, kasih minat mundur. Ngapain saya tidak bisa membina napi? Pantas nggak bapak melihat gambar itu napi dengan pegawai sama-sama telanjang, buka baju semuanya mabok, sama-sama muntah itu di halaman. Ya udah malam ini saya mau buktikan ke bapak. Jadi tolong setelah malam tahun baru ini bapak besok pagi-pagi jam 5 datang ke sini. Kalau apa saya perintah gitu. Tolong. Saya ngetahun-tahun deh. Itu yang namanya Johnny Walker itu lebih dari 20 botol yang Black Label, yang Red Label kumpul ada 30 botol digabung dengan siapa? Jennifer, gabung dengan minuman yang khas sana. Siap. Ya. Jadi suruh minum di situ. Jadi jam 12 jam 1 itu sudah teler semua, pada nyanyi udah mabok, udah begitu Pak di lapangan udah nggak ada yang mabok lagi lah, diam semua kan. Panggil lapas kita foto-foto kan, kita syuting malah. Besok pagi saya ini Pak, dan saya dibawa kirim ke bupati Pak, karena bupati juga punya andil. Kalau ngirim malam tahun baru itu bir itu bisa 20 kerat segala macam. Itu yang namanya minuman yang dikirim itu dicampur jadi satu deh. Enggak Johnny Walker, enggak yang ya segala macam yang daerah yang moke itu istilah sana moke. Udah. Enggak mabuk lah, pegawai juga mabuk. Mana pantas enggak cuma pegawai dengan napi kayak gitu. Sama dia mabuk di lapangan semua. Buka baju semua, mana napi, mana pegawai nggak tahu. Kecuali kita yang tahu. Siap. Alhamdulillah. Habis itu Januari tanggal 10 saya masih ingat. Saya minta waktu. Tanggal 8 saya minta waktu ke ajudan bupati. Tanggal 10 saya minta agendanya bupati apa? Ada Pak sampai jam 11. Oke, saya jam 12 saya menghadap. Siap. Ada bupati, Kadejo. Pak, mohon izin Pak, menghadap Pak. Ada apa Din? Saya kan dipanggil keterkaitan nama kerennya di sana Budin kan. Kalau di Banyumas orang dipanggil Budin takut gitu, ngeri. Gini Pak Bupati, saya bilang. Ini tolong nih Bupati, tolong diperhatikan Pak.
ini malam tahun baru yang kemarin Bapak juga punya andil jadi begini Pak. Ada Bapak berapa kali ngirim bir dan juga John Walker. Ini dari John Walker dari kepala Dolok, dari kepala pelabuhan, dari mana-mana. Ini digabung, jadi mana pegawai mana napi nggak ngerti. Jadi kalaupun pada lari juga gak ada yang ngerti, mau pegawainya juga mabuk. Nah jadi mohon dengan hormat, kalau Bapak berniat mau ngasih bir kepada mereka, tolong jangan dikirim. Lebih baik Bapak kirim apalah, makanan yang bermanfaat, yang bisa dimakan, bukan mabok. Baru sadar Pak Bupati. Betul, baru sadar. Ini rakyat Bapak Pak. Saya ini cuma jaga, ini rakyat Bapak. Kalau misalkan dia mati, yang repot kita juga. Pertanggungjawaban kita juga nanti banyak membawa bupati yang mengasih minuman keras ke bupati kok. Johnny Walker, bir, yang topi miring. Siap. Aduh. Oke. Mohon izin Bapak, berarti dapat kami simpulkan bahwasanya untuk mengatasi masalah diperlukan juga gaya dan cara yang out of the box. Dan menurut saya itu sangat out of the box sekali untuk menyelesaikan masalah ini, paparkan. Nah ini loh Pak, resikonya seperti ini, sangat luar biasa sekali. Ya itulah Pak perbincangan singkat kita. Mungkin ada sedikit kiat-kiat untuk pegawai pemasyarakatan Pak, untuk sebagai closing statement Bapak. Saya kira cuma satu Pak. Artinya bangun komitmen. Membangun komitmen. Membangun komitmen setiap pegawai, mencintai pekerjaan, mencintai tugas, mencintai keluarga, mencintai dinas, sehingga tidak tercemar nama baik dinas maupun pribadinya. Siap. Tapi kalau sudah tidak terkontrol, dia mabok-mabokan di luar segala macam, itu pasti ada masalah. Siap. Entah broken home, nanti istri tidak pernah dilihat sama suami, juga. Dan ini juga butuh ketelatenan ya dari seorang pimpinan untuk meneladani. Jadi teladan. Yang kedua juga para pejabat struktural. Pejabat struktural ini harus memberikan contoh yang baik. Jangan ada nanti justru pejabat struktural yang ngajak masuk-masuk gitu. Nggak berani gitu. Siap. Jadi atasan pasti jadi contoh. Siap. Teladan dulu. Oke. Bapak izin mungkin itu Pak ya perbincangan kita. Banyak Bapak membagi pengalaman, banyak Bapak bercerita, dan tentunya banyak pelajaran yang kami dapatkan khususnya sebagai petugas pemasyarakatan, dan banyak juga informasi yang teman-teman dapatkan secara umum tentang pemasyarakatan, tentang gaya kepemimpinan dan lain sebagainya. Mohon izin Bapak, mungkin itu Bapak perbincangan kita. Mungkin sekian teman-teman perbincangan singkat kita dengan Bapak Syihabuddin. Kami mohon pamit. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rutan Batang dan like video ini agar teman-teman semua juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang lain tentang Rutan Batang dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Muhammad Asidiki, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.